Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang sehingga kita masih dapat bernapas dan masih dapat menjalani hidup ini. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga saudaraku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dilancarkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, lisan merupakan anugerah yang Allah berikan kepada manusia. Sudah semestinya manusia menjaga lisan. Lisan itu seperti pisau yang apabila digunakan secara asal akan melukai orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan memerintahkan umat Muslim untuk senantiasa menjaga lisannya dan menggantinya dengan berzikir. Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya untuk selalu berkata baik. Jika tidak mampu, maka lebih baik diam, yang artinya sama dengan menjaga lisan. Nabi Muhammad SAW meminta kaum muslimin untuk membatasi ucapannya. Bahkan, ia menganjurkan untuk menghindari berbicara jika tidak penting. Janganlah kamu sekalian memperbanyak bicara selain berzikir kepada Allah. Sesungguhnya, memperbanyak perkataan tanpa zikir kepada Allah akan mengeraskan hati. Dan sejauh-jauh manusia adalah yang hatinya keras. Hadis riwayat Tirmizi. Nabi Muhammad SAW berpesan dalam hadisnya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Nomor 6019. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya mengendalikan lisan agar selalu berkata yang baik dan menahan diri dari perkataan kotor dan dusta. Sebelum berbicara, hendaknya kita memikirkan dulu apakah yang akan kita katakan baik atau tidak. Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya untuk selalu berkata baik. Kata Nabi, jangan berbicara kecuali baik. Jika menyakiti orang, lebih baik tahan. Jika yang dibicarakan itu tidak bermanfaat, jangan katakan. Kalau kita merasa beriman kepada Allah dan dihisab di hari akhir, maka jaga lisanmu. Tak mampu berkata, lebih baik diam. Itulah sejatinya umat muslim. Dan Allah tidak suka orang yang banyak bicara. Banyak bicara dalam hal yang tidak bermanfaat. Karena itu, diam adalah pilihan terbaik dalam menjaga lisan ketika kita tidak mampu untuk berkata yang baik. Manusia yang beruntung adalah orang yang bisa memanfaatkan waktunya untuk meraih keuntungan dunia dan akhirat, seperti mengisi waktunya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara manusia paling merugi adalah orang yang membuang waktunya dengan sia-sia, seperti berkata hal yang tidak bermanfaat. Terdapat banyak perbuatan yang berasal dari lisan dan berujung menjadi dosa. Contohnya, seperti ghibah, mengadu domba, pembicaraan yang tidak bermanfaat, candaan yang berlebihan, dan lain sebagainya. Keutamaan menjaga lisan bagi kaum muslimin.
Yang kesatu, dijauhkan dari kebinasaan. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menjelaskan bahwa mereka yang tidak bisa menjaga lisannya akan binasa di akhirat kelak. Yang kedua, mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menjaga lisannya niscaya akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang diridhoi oleh Allah dan tidak menyangka akan sampai kepada apa yang ditentukan oleh Allah, lalu Allah mencatat keridhoannya baginya pada hari dia berjumpa dengan Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Imam Malik dan Ahmad. Yang ketiga, dekat dengan Rasulullah SAW di surga. Menjaga lisan jadi pondasi suatu akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik itu, maka akan membawa diri kaum muslimin dekat kepada Nabi Muhammad SAW di surga kelak. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah kalian yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, diganjar surga. Mereka yang dapat menjaga lisannya dari perkataan buruk dan tidak berguna, niscaya akan diganjar surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis dan Sah bin Sa'ad, barang siapa yang dapat memberikan jaminan kepadaku tentang kebaikannya apa yang ada di antara dua tulang rahangnya, yakni mulut dan lidah, serta antara kedua kakinya, yakni kemaluannya, maka saya memberikan jaminan surga untuknya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, memperoleh kedudukan tinggi sebagai muslim. Dalam sebuah riwayat, Nabi SAW ditanya, siapakah muslim yang paling utama? Kemudian beliau menjawab, orang yang bisa menjaga lisan dan tangannya dari berbuat buruk kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Itulah 5 keutamaan dari menjaga lisan. Demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.